Baiklah, pada langkah ke-8 tentang penyusunan rancangan bisnis, di mana rancangan bisnis memberi lebih dari sekedar rekomendasi, intervensi prioritas kepada individu, pengambil keputusan dan proses-proses dalam pemerintahan untuk mendorong penerimaannya. Diperlukan suatu proses pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengevaluasi biaya dan manfaat proyek untuk dapat melihat apakah biaya dan manfaat tersebut berkontribusi pada target dan indikator yang disepakati serta berkontribusi pada hasil pertumbuhan ekonomi hijau. Jadi pada langkah ke-8 ini tentang penyusunan rancangan bisnis diperlukan sebuah pemantauan dan evaluasi agar di dalam menentukan penyusunan rancangan bisnis dapat sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pengambil keputusan. Nah, jadi pada langkah 8 ini tentang penyusunan rancangan bisnis ini sangat menentukan sebuah rancangan atau target yang akan ditetapkan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah pemantauan dan evaluasi agar penyusunan rancangan bisnis tersebut dapat berjalan dan baik. Baik, selanjutnya adalah langkah ke-9 atau roadmap dan portofolio investasi. GGAP ini membantu membingkai perencanaan pertumbuhan ekonomi hijau pada dua tataran. Untuk tataran pertama, yaitu pada tataran makro, roadmap berperan sebagai dokumen pemandu bagi para perencana untuk memasukkan target dan tolak ukur pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah. Yang kedua, yaitu pada tataran mikro, GGAP membantu memadukan semua proyek secara sistematis dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hijau tertinggi secara koheren dan logis, menjadi suatu portofolio investasi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah maupun nasional. Rangkaian proyek-proyek hijau ini akan membantu mewujudkan visi dan target pembangunan di tingkat daerah dan pusat. Maksudnya di sini, untuk langkah yang ke-9 ini adalah penentu bagi setiap pemerintah ataupun organisasi yang ingin menciptakan suatu pertumbuhan hijau atau ekonomi hijau. Nah, dengan adanya langkah ke-9 ini, yaitu dapat menentukan apakah pembangunan itu akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini juga dijelaskan pada tataran makro, yaitu pada perusahaan besar seperti PT atau sebagainya gitu. Nah, untuk langkah ke-9 ini, dengan adanya langkah ini di roadmap akan membantu perusahaan besar itu untuk menjadi dokumen. Jadi dokumen mereka sebagai target dan tolak ukur pertumbuhan ekonomi hijau ini. Nah, di mana sebelumnya mereka mendirikan sebuah PT atau perusahaan itu kan pasti memiliki target pembangunan ke depannya. Nah, dengan adanya langkah ke-9 ini atau roadmap ini, target tersebut dapat menjadi tolak ukur kesuksesan atau tujuan mereka itu sudah tercapai atau belum. Nah, sedangkan pada tataran mikro, GGAP ini memadukan semua proyek secara sistematis dengan kinerja pertumbuhan ekonomi hijau tertinggi secara koheren dan logis menjadi suatu portofolio investasi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah maupun nasional. Nah, untuk yang mikro, GGAP ini membantu sebagai penyaring apa atau perusahaan apa yang lebih menguntungkan dilaksanakan dalam pertumbuhan ekonomi hijau ini. Dengan adanya langkah ke-9 ini, jika kita ingin membuka sebuah ekonomi hijau, nah dengan adanya GGAP ini untuk ekonomi kelas rendah menengah ke bawah, dengan adanya langkah ke-9 ini akan menjadi penyaring. Misalnya kita ingin membuka perusahaan A dan B.
Nah, dengan adanya langkah ke-9 ini, antara A dan B ini akan diukur mana yang lebih menguntungkan atau yang lebih bisa menjadi portofolio investasi, yaitu seperti saham atau sebagainya gitu. Jadi yang bisa diinvestasikan. Nah, mana yang lebih menguntungkan? Dengan adanya GGAP ini atau langkah ke-9 ini, kita dapat menentukannya dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pebi yang menjelaskan langkah ke-9. Dan di sini saya akan melanjutkan pada 4 tahap proses penilaian pembangunan dimulai. Nah, saya akan membahas tahap 1, langkah-langkah sebelum pembangunan dimulai. Nah, penggagasan proyek. Nah, langkah 1 ini adalah merupakan langkah menggagasan proyek. Langkah yang dilakukan adalah membuat kerangka perencanaan tingkat tinggi. Apa itu kerangka perencanaan tingkat tinggi? Baik, kerangka perencanaan tingkat tinggi mencakup 3 poin, yaitu prioritas rencana berjangka, yaitu jangka panjang dan jangka menengah. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah dan provinsi. Yang ketiga, rencana tata ruang lokal dan kawasan ekonomi. Nah, tahap pertama menjurus kepada kesimpulan, di mana rencana atau plan bertujuan untuk menggagas atau memberikan panduan tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan wilayah dan geografis. Baik, tahap kedua akan dijelaskan oleh Saudara Detra. Terima kasih. Baik, jadi tahap yang kedua yaitu analisis kelayakan dan pilihan. Nah, penilaian kelayakan ini itu dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah yang tujuannya itu untuk memastikan apakah adanya pasar untuk barang atau jasa yang dihasilkan seperti itu. Dan untuk mengetahui apakah proyek tersebut layak atau tidak secara teknis atau praktisnya seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk melakukan penilaian terhadap pasar dan proyeknya seperti itu. Pada tahap 3 ini kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan, di mana rancangan keuangan dibuat untuk mengetahui apakah sebuah kegiatan usaha dapat dijalankan atau tidak, serta untuk mengetahui keuntungan usaha yang akan mungkin dapat dicapai, dan sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan yang akan diambil. Perkenalkan, nama saya Siskawati, saya dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas poin keempat dari 4 tahap proses penilaian pembangunan dimulai. Adapun poin keempat yaitu pembangunan yang dimulai dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. Di mana secara umum AMDAL dilakukan untuk yang pertama mengidentifikasikan dampak dari rencana kerja. Maksudnya yaitu memperkirakan dan mengevaluasi dampak yang mungkin akan terjadi pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua itu mengurai aspek lingkungan dari dampak tersebut. Maksudnya yaitu menjelaskan aspek lingkungan yang dinilai penting untuk mengurangi berbagai potensi masalah dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga yaitu memprediksi dan memprioritaskan dampak. Maksudnya yaitu memperkirakan dan mengutamakan rencana pembangunan secara matang dalam suatu usaha yang telah direncanakan agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memperhatikan terhadap lingkungan sekitar serta mengutamakan lingkungan sekitar agar pembangunan yang direncanakan tidak gagal dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat yaitu mengevaluasi dampak-dampak penting dalam rangka menyusun RKL dan RPL. RKL yaitu rencana kelola lingkungan, sedangkan RPL yaitu rencana pengelolaan lingkungan. Maksud untuk mengevaluasi dampak-dampak penting dalam rangka menyusun RKL dan RPL yaitu mengevaluasi rencana pengelolaan lingkungan dan meningkatkan dampak positif serta mencegah dan meminimalisir dan mengelola dampak negatif dari rencana kelola lingkungan.
serta pengelolaan lingkungan untuk kelestarian lingkungan hidup.